Kesimpulan kedua, Tuhannya bohong. Paham teman-teman sekalian? Kali ini saya akan bahas di mana Felix Yao mengatakan bahwa Tuhan berbohong. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya juga resmi mau mengumumkan bahwa channel saya berubah nama nih guys. Namanya Kata Alkitab. Dan kali ini dalam pembahasan kali ini untuk meneruskan pengajaran dari Ustadz Felix Yao, saya nggak sendiri guys. Karena saya akan berkolaborasi dengan teman saya. Silakan Mas, perkenalkan dirinya Mas. Shalom, perkenalkan nama saya Didit Yuli. Silahkan kunjungi channel saya, namanya juga Didit Yuli. Di sana saya membahas tentang tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak percaya kepada keaslian Alkitab dan ketuhanan Yesus dan yang lain-lain. Nah, kesempatan kali ini saya bersyukur bisa kolaborasi dengan Mas Luis, akan membahas tentang ceramah Felix Yao bahwa Allah berbohong. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, Allah bilang kepada Adam bahwa ketika kamu makannya, pasti kamu akan mati, gitu kan? Tapi nyatanya setelah makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Adam dan Hawa tidak mati dan mereka masih hidup. Jadi Allah berbohong, gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga akan menjawab dari apa yang dituduhkan oleh Felix Yao bahwa Allah sudah berbohong. Sebelum kita lanjut, mari kita nonton videonya dulu. Kesimpulan kedua, Tuhannya bohong. Paham teman-teman sekalian? Nah, kenapa Tuhannya bohong? Coba lihat. Surga tadi ada banyak pohon, ada dua yang spesial. Satu pohon, yang kedua pohon. Tuhan bilang jangan makan buah daripada pohon pengetahuan. Kalau kamu makan buahnya kamu bakal. Setan bilang kamu gak bakal mati. Justru kalau kamu makan, kamu punya pengetahuan sama kayak Tuhan. Pertanyaannya, yang benar Tuhan atau setan? Paham teman sekalian? Mereka makan mati atau tidak? Tidak. Berarti yang benar setan atau Tuhan? Pas saya ceritain ini, alhamdulillah ada satu keluarga masuk Islam. Alhamdulillah. Karena apa? Mereka bilang, iya juga ya. Kenapa setan yang benar bukan Tuhan ya? Ketika saya cerita sama pastor bilang, kamu saya nanya menafsirkan agama orang, bukan begini ceritanya. Lalu gitu cerita gimana pastor? Maksudnya begini. Sebentar saya pikir dulu, nggak jadi. Ternyata setelah dia pikir begini, maksudnya begini. Kemarin itu dikatakan kalau kamu makan kamu bakal mati. Buktinya sekarang manusia mati. Saya bilang, iya juga ya, sekarang manusia mati. Tapi berarti pastor kemarin manusia abadi. Paham teman-teman sekalian? Dalilnya mana kalau kemarin manusia abadi? Oke, taruhlah seandainya Anda betul. Berarti satu. Tuhan benar, setan benar. Betul begitu Ibu sekalian? Pastor ngomong, iya juga, setan benar, dan juga Tuhannya benar. Nah, berarti satu. Paham teman-teman sekalian? Setelah kita nonton video ini Mas, menurut Mas benar nggak sih apa yang dikatakan oleh Felix Yao bahwa Tuhan itu bohong? Kan di situ dibilang memang ya katanya ketika mereka nanti makan buah itu pastilah mereka akan mati. Nah, kira-kira menurut Mas bagaimana? Siapa yang bohong? Tuhan atau ular sebenarnya? Nah, di dalam Alkitab itu dituliskan beberapa kategori mengenai kematian. Yang pertama adalah kematian secara fisik. Nah, mungkin Felix Yao berpikir bahwa ketika Allah berbicara kamu akan mati, saat itu juga Adam dan Hawa mati, gitu kan. Tidak begitu. Adam dan Hawa memang mati, tapi tidak saat itu. Adam dicatat di dalam Kejadian 5 pasal yang kelima mati pada usia 930 tahun pada masa tuanya. Jadi Adam memang mengalami kematian secara lahiriah. Ini adalah konsekuensi dari ketidaktaatannya kepada Tuhan. Nah, apakah kalau tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia tidak akan mati atau dia kekal? Tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tapi selama dia taat kepada Tuhan, dia akan tetap tinggal di dalam Firdaus Allah atau di Taman Eden. Yang kedua, dia akan mengalami kematian secara rohani. Mati secara rohani dalam arti keterpisahan dengan Allah. Saat itulah ketika manusia tidak taat kepada Allah dan melanggar perintahnya, dia terpisah dengan Allah.
yang dulunya dia bisa bebas berkomunikasi langsung dengan Allah kapan saja dia mau, dia bisa bertatap muka dengan Allah, sekarang tidak bisa lagi karena dia sudah berdosa. Dan dikatakan di dalam Alkitab, ketika setelah makan buah itu, dia bersembunyi dari Allah karena dia malu, karena dia telanjang. Nah, keterpisahan dengan Allah inilah yang membuat manusia, yaitu Adam dan Hawa tadi itu, tidak lagi memiliki keinginan untuk mencari Allah. Dia cenderung untuk berbuat dosa, dan dia mengalami tidak hanya kematian secara fisik, tetapi juga kematian kekal. Kematian yang kedua, manusia harusnya mendapat hukuman karena dosa-dosanya. Kabar baiknya adalah Allah telah merencanakan karya keselamatan bagi manusia berdosa melalui Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang percaya di dalam nama Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan, dia diampuni dosa-dosanya. Di dalam Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dari penjelasan Mas, berarti siapa sih sebenarnya yang bohong di dalam pengajaran ini? Nah, kalau dalam konteks Kejadian 2 ayat 17, Allah tidak berbohong. Karena Adam dan Hawa memang mengalami kematian, meskipun tidak saat itu. Bahkan dicatat dalam Alkitab, Adam mati usia 930 tahun. Jadi jelas di sini ya, yang berbohong adalah Felix Yao, yang membohongi jemaahnya ketika dia sedang ceramah. Nah, oke, sekarang apa pesan buat netizen dari Mas Didit nih? pesan saya adalah kepada teman-teman, jangan mudah percaya kepada orang-orang seperti Felix Yao dan teman-temannya ini, karena dia suka memutarbalikkan, mencomot-comot ayat semaunya dia sendiri tanpa melihat teks dan konteksnya. Jadi dia menafsirkan sesuai dengan pikirannya dia sendiri. Nah, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekian dulu pembahasan dari kami, dan besok saya akan bahas yang selanjutnya. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe channel Luis Prasetyo di sini. Di sini banyak sekali isi khotbah-khotbah saya dan pembahasan Alkitab serta ada apologet terhadap doktrin Kristen. Tetap jaga diri Anda dari virus corona dan juga jangan lupa untuk terus berdoa, saling mendoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God be with you.